tasawuf. Tapi ada yang belum disinggung di situ, yaitu tentang harak, pergerakan. Karena pergerakan ini jika dia tidak munazzamah, tidak ditanzim, tidak dipakaikan kedisiplinan di dalamnya, maka kita akan kalah dengan kelompok yang firqah dhalalah tapi mereka munazzamah, muntazimah. Karena kelompok yang mereka ini akidahnya bermasalah, tapi mereka punya kedisiplinan. Kita yang mungkin merasa benar pasti kalah. Ya, coba lihat sekarang kajian Ahlussunnah di YouTube, banyak atau sedikit? Banyak. Tapi bagus nggak? Ala kadar. Handphone lah ya. Kalau mereka enggak, mereka pakai kamera yang bagus. Al Khairat udah punya kamera belum? Semoga dapat bantuan dana segera ya. Orang kampus kita sudah tahu, kalau nggak ada bantuan mau dimaklumi. Ini perlu. Ini zaman sudah zaman 5.0. Maksudnya apa? Sekarang orang ngaji di Amerika bisa dilihat di Pamekasan. Masalahnya orang Pamekasan nggak mau dilihat sama orang Amerika, saking zuhudnya. Benar. Kalau mereka ngaji di Jakarta, ngaji di Padromo, ngaji di Mekah, ngaji di Inggris, kita nonton, masa kita dari tonton mereka kan satu. Jadi kalau 5.0 itu sesuai dengan main bola namanya. Mereka 5-0 sama kita. Saya bermimpi nanti orang-orang yang mumpuni di tempat ini diberikan tempat, diberikan ruang untuk mereka menyampaikan ide-ide cemerlang. Maka seminar-seminar jangan sampai nggak direkam, jangan sampai nggak di-live. Sekarang kalau belum bisa kamera, nggak apa-apa, pakai handphone yang luar biasa canggih. Lebih mudah pakai handphone kan? Dan sekarang kameranya juga lebih canggih daripada pakai kamera harus pakai laptop ribet. Jadi Pak Rektor cukup minta ke yayasan kamera bagus, ya. Kamera yang bagus harga 7-10 juta itu dijadikan untuk dokumentasi acara-acara ilmiah, dibuat seminar-seminar al-khairat. Kalau di sini misalnya ada Usuluddin, Tarbiyah, terus ekonomi. Ini tinggal kemudian, tapi ya jangan ecek-ecek, semuanya kemudian di live-kan yang kira-kira berbobot tinggi. Nanti kalau nggak berbobot tinggi, udah diposting, kalian nonton yang mesti minta di like, yang like saudaranya. Like dong video gua nih. Akhirnya kurang dari 7, like-nya 7. Setiap hari yang 7 putar 7 kali. Lumayan 100. Kasihan begitu. Saya sering nonton Islamic lecturing di Barat, tapi lewat itu dari tahun 2016 saya udah sering nonton. Sehingga saya nggak sadar kalau ngerti bahasa Inggris British atau American, lebih pasnya American, British kurang. Ketika ada tamu dari Amerika, mereka ngomong bahasa Inggris ala Amerika. Saya nggak pernah kursus, nggak pernah juga kuliah di luar negeri berbahasa Inggris. Kalaupun kuliah asing itu bahasa Arab pun nggak ada bahasa Inggris. Penerjemahnya mahasiswa saya lereng. Dia kalau menerjemah harus nulis dulu. Saya bilang udah nanti istirahat, biar saya menerjemah langsung. 15 menit dia ngomong, saya terjemah, terus kita terjemah langsung. Dikira kita ini tamatan luar negeri,
Padahal luar alam balut dan karun balut. Ternyata kursus itu gak mesti bayar mahal. Kita kalau untuk listening, dengar doang, bisa lewat itu. Oke. Kenapa sekarang ada anak-anak muda gak ngantri, berani nyalahin dia? Cuma karena masalah maulidan, tawasulan, dan celana cingkrang. Ini Dr. Ismail ini, Pak Luna. Oh, coba kalau berdiri, pasti di bawah mata kaki. Oh, pacaran masuk. Karena kata mereka, Innallaha la yanzuru ila man jarra zawbahu khuyala. Allah tidak mandang orang yang memanjangkan kain yang di bawah mata kaki. Pak Rektor masuk. Kayaknya nih semua yang di sini masuk semua. Kecuali saya pakai sarung. Kenapa berani anak muda sekarang ngomong gitu? Hasil nonton YouTube. Kita cuma berani ngomel-ngomel dalam kalian yang sesat, belajar kok di YouTube. Dan begitu sekarang zamannya. Kita harus mengisi YouTube. Ya. Oke, sebelum ini refleksi umum. Sekarang kita mulai masuk ke bagian yang lebih serius. Tantangan kita minimal ada dua saja. Pertama wasail, kedua maqasid. Wasail, wasilah, alat. Ini bisa nomor dua kita kaji. Yang penting maqasid dulu. Apa maqasidnya? Orang paham Islam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk mencapai ini gimana caranya? Dulu masyayikh kita, mereka berkirim-kirim surat. Maka sekarang, kenapa kita gak gunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube untuk merekam dan memberi pengaruh di dalam dunia-dunia ini? Nah, itu wasail. Wasail ini bebas. Dulu kiai-kiai kita supaya orang kumpul pegang rebana terus sholawatan. Benar nggak? Ngumpul nggak? Pada ngumpul semua. Makanya hasilnya kan yang pemuka suka maulid semua kan. Pemuka matanya ngantuk kalau malam-malam selesai maulid yang keluar. Subuhnya nggak tahu deh. Yang penting maulid. Jadi kiai-kiai kita dulu, mereka menggunakan apa yang dapat jadi media ngumpulin orang. Dulu ngumpul mesti offline, benar? Oke. Dulu Sunan Bonang pakai apa ngumpulin orang? Alat musik namanya. Ya. Ada lagi yang menggunakan wayang. Ada lagi menggunakan silat. Macam-macam. Dulu pesantren-pesantren ada silatnya. Karena di luar pesantren ada orang kebatinan sakti. Maka kiai-kiai mengumpulkan apa cara supaya orang mau ngumpul. Kita gak usah memikirkan saya harus beli kamera. Enggak. Yang ada aja. Gak usah mikirin kalau ini rekam sendiri. Kan ada orang yang rekam sendiri, posting sendiri, tonton. Ya, mulailah dari ngaji biasa. Ngaji biasa. Coba saya mau tanya, Al-Habib Omar itu bisa rekam itu? Enggak. Beliau cuma ngajar. Lama-lama orang datang. Di antara yang datang ini punya inisiatif. Hadirna, lau sajjalna, yani muhadaratan. Kata beliau, silakan. Akhirnya lama-lama dari Facebook, sekarang jadi TV, namanya Nabawi, udah jadi TV. Itu TV udah buat daurah online. Udah online, Habib Umar sudah mengizinkan kajian online. Berarti beliau ini orang lama, otaknya otak baru. Kita ini hidup di zaman baru, otak masih tradisional. Kalau mau jadi santri harus datang sini. Ya, kalau jadi santri. Tapi kalau mengaji kan nggak mesti datang. Bisa lewat alat-alat itu.
Coba saksikan Al-Habib Umar. Apakah beliau pernah mengkritisi kelompok yang mengatakan kita ini bid'ah dengan kata-kata kasar? Pernah nggak? Nggak ada. Mungkin saya lebih kasar daripada Habib Umar. Tapi Al-Habib Umar karena sudah masuk ke dunia sosial media, maka yang komentar di kolom komentarnya bukan hanya orang alim, tapi juga orang ya. Banyak nggak antum baca orang ngata-ngatain Habib Umar di YouTube? Banyak. Itu kalau dia tahu makom Habib Umar, ya sujud 70 kali kali ya. Gawat itu orang. Tapi Habib Umar memperhatikan nggak, menghiraukan nggak orang caci maki beliau? Nah, maka kalau antum ini mau masuk ke dunia gaib namanya YouTube, mesti telinganya tebal, matanya tebal, nggak boleh sensitif, mukanya semuka tembok, bicara sama orang cuek aja, tapi bukan dablek, bukan orang bodoh, bukan. Ini orang masuk ke ayat Quran, ayat khaufuna laumata. Karena saya sering menyampaikan riya itu ada dua. Pertama riya, pengen dipuji banyak pengikut. Yang kedua riya, takut dicaci ditinggal pengikut. Itu riya. Jadi saya ditanya sama kawan saya, Ustaz, kamu kenapa ngajarin hikam? Kan gak takut ditinggal sama salafi, dicaci maki salafi. Itu ngomongnya. Ntar Wahabi menyesatkan kamu. Loh, saya gak ada hikam juga dengan sesat. Ini jalan sekali. Dan perlu kamu tahu ya, saya ngajar bukan untuk dapat ridho salafi. Kita ngomong gitu. Kita ini ceramah ngajar bukan untuk membuat ridho umat. Kita pengen membuat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ridho umat beda pembisik, sudah beda hasil. Kiai-kiai tengkar karena si pembisik kurang ajar. Sama rektor maka prodi tengkar karena mahasiswa aja yang ngadu. Coba kita ya. Kita kan orang kampus, ngerti ya. Pembimbing dengan prodi adu. Nah, masa doktor, masa magister diatur mahasiswa. Jadi mahasiswa aja. Nah, ini tantangannya. Maka seorang yang ingin mempertahankan akidah Ahlussunnah, lawannya bukan Wahabi, dirinya sendiri. Jadi tahadiyat al-uzma bukanlah Wahabiyah atau Salafiyah. Al-ula nafsu. Yang pertama dirinya sendiri. Dia pengen terkenal, pengen dapat follower, pengen monetis. Ada sekarang monetis tuh ya. Jadi YouTuber itu bisa kaya. Kecuali saya. Mau YouTube yang dapat punya channel YouTube. Tak satu orang itu. Kita nggak ada masalah. Karena rezeki tidak akan tertukar sebagaimana jodoh. Walaupun udah sering mojok, jalan kedua, naik motor, namanya jodoh belum tentu dia. Jangan senang-senang dulu. Itu orang Tuhan pesantrennya tertahan. Sekarang hanya bebas ya. Jadi tantangan pertama ini bukan Salafi Wahabi, yang pertama diri dia sendiri. Apakah dia sibuk dengan wasail atau sibuk dengan maqasid? Kalau sibuk dengan wasail, sibuk beri musik channel, sibuk urusin handphone, sibuk buat akun, itu kesibukannya. Padahal tugas dia al-maqasid. Adapun wasail Allah akan kirim orang intan surullah ya. Suruh kamu bantu Allah. Gimana caranya? Sebarkan ajaran Allah. Nanti Allah akan kirim orang-orang untuk khidmah kepada dia. Itu orang khidmah bukan untuk dia, untuk Allah juga.
Intan surullah yang suruh. Kalau kamu berkorban untuk Allah, Allah korban untuk kamu. Nah, sekarang kebanyakan buat studio bagus-bagus, handphonenya bagus-bagus, kamera bagus-bagus, tapi orangnya nggak dibaguskan. Jadi jangan terbalik. Kita ngaji di pesantren tidak diizinkan ngajar kecuali sudah dapat ijazah dari guru, benar nggak? Kalau di pesantren dapat ijazah, seharusnya di YouTube ada ijazahnya juga. Maka nggak ada. Ijazah di YouTube adalah ijazah netizen. Maha benar netizen dengan segala kekuatan. Itu netizen. Yang lain ngomong, musuhnya apa sih? Punya aku. Jadi tantangan pertamanya siapa? Diri sendiri. Sibuk dengan wasail atau Makosid. kasih antarkan di depan ada wasilah, ada maksud. Baru yang kedua, di dalam maqasid itu ada turunan yang namanya mafahim, pemahaman-pemahaman. Yang ngajar lewat online ini jangan malu-maluin. Baca kitab salah sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau salah berkali-kali, apalagi salah mentasrif. Ada kan yang salah mentasrif dulu? Cuma orang awam nggak mau tahu, yang penting ustaz saya. Udah jelas salah mentasrif, tetap dipanggil kiai. Santrinya belum lulus. Santri mau naik kelas berapa kalau yang mantan biasanya kayak jadwal tasrif atau mantan bina atau mantan bina ya, yang bina jadwal tasrif. Ada juga yang yang dimasuk ila Imam Abi Hanifah ya, yang dulu pakai tasrif, dan nggak boleh masuk kelas berikut kalau nggak hafal ini semua. Nah ini jadi kiai tasrif aja belum ngerti, kita udah hafal aja masih salah baca ya. Gimana kalau nggak hafal tasrif? Jadi kalau kita ini mau masuk ke dunia begitu, ukur diri dulu pantas tuh. Memantasnya bukan dengan kata-kata netizen, tapi ijazah dari guru. Guru mengijazahkan, mengizinkan kita ngajar, berarti itu sudah ada legitimasi. Apa kata guru? Nah, kamu ngajar di sana. Itu ijazah tadris, dan itu termahal, lebih bagus daripada ada mobil. Senang mobil itu kan? Yang bagian kanan saya main mobil tuh, tapi depannya beda. Mobil itu ditahan. Amin. Antum kesekian ya. Baik. Jadi yang jadi problem ini mafahim. Mafahim juga ada dua, ilmu alat, ilmu maksud. Lagi-lagi sama. Dia harus menguasai ilmu alat, minimal ujurumiyah hatam. Ya. Kalau nggak mau hafal alfiah, ujurumiyah. Imam Syafi'i hafal alfiah nggak? Dari santri kan dulu santri kan? Imam Syafi'i hafal alfiah kan dulu? Kenapa? Alfiahnya belum lahir. Yang nulis alfiah belum lahir. Gimana? Mau ngapalin apa tuh ya? Berarti untuk menjadi mujtahid nggak mesti hafal alfiah, itu maksud saya. Yang penting menguasai uslubul lughah, nahunya, sorofnya, balaghahnya, dan oke. Kalau tidak oke, kita bicarakan yang kita sanggup. Di kampus ilmu itu yang tadi di pesantren semuanya rata. Di kampus kita ada tafsir. Kalau saya dulu S1-nya Aqidah wa Falsafah, tapi bacaannya Al-Qur'an fi Ulumil Qur'an, Al-Itqan fi Ulumil Qur'an, At-Tahbir fi Ulumil Qur'an. Itu bacaan saya dulu. Enggak hanya manahul Qur'an ya. Harus naik ke kitab Al-Itqan. Jadi standar nih kalau IAT-nya benar, udah khatam minimal 1/4 daripada kitab Al-Itqan.
Semoga nanti itu. Amin. Zaman sekarang orang udah bosan. Di Jakarta orang udah bosan pakai slide. Di Pamekasan masih pakai slide. Ada. Pakai kitab kan sekarang. Orang pakai tabletnya colokin, buka PDF di situ, kitab PDF-nya diobrak-abrik. Begitu sekarang orang belajar, PDF-nya sediakan 5, ganti, bandingkan. Karena untuk S1 minimal muqaranatul kutub, perbandingan isi kitab. Kalau dulu waktu nyantri 1 kitab 1 semester, kita nggak mungkin baca minal awal ilal akhir, minal bidayah ilal nihayah. Kita yang mungkin baca di rumah, di kampus bukan lagi baca, tapi menjelaskan hasil bacaan. Dari 2012 saya sudah ngajar begitu. Muqaranatul kutub, bahwa 2 atau 3 kitab sekali masuk. Tapi ada kitab panduan utama yang kita nggak keluar dari materi itu kitab. 2-3-nya ganti-ganti terus. Misalnya kita bagi PDF-nya kepada mahasiswa. Kan sekarang kitab ini mudah, ambil di internet, download, tinggal bagi. Ngomong, kamu download ini ya, ambil. Besok kita mau bedah halaman sekian. Begitu sekarang modelnya. Nanti mahasiswa, Masya Allah, tamat dari Al-Khairat sama dengan tamat di London. Bisa London lockdown. Baik. Jadi ilmu alat ini penting. Cuma yang paling penting ilmu maksud, memahami teks. Maka di situ ada keahlian. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan komentar kalau nggak ngerti. Kalau kita takhususnya ilmu akidah, kita ngomong ilmu akidah. Kita takhususnya ilmu fikih, bicara ilmu fikih. Bukan berarti kita nggak paham akidah, tapi takhusus awalnya. Saya yakin namanya nyantri pasti belajar banyak ilmu seperti Imam Suyuti. Tapi kan ada kajian tertentu kita nggak perlu mikir untuk membahasnya. Benar nggak? Saya punya kawan, kalau dia bahas akidah, kepalanya kayak mau pecah. Firqah, Mu'tazilah, Qadariyah, Al-Quran makhluk, macam-macam. Pusing deh. Tapi kalau sudah bahas bahsul masail, qawaid fikih yang 200 mukhtalaf, dia apa? Di luar kepala. Kepalanya di luar. Lumayan. Diajak ngomong ilmu tasawuf, pusing kayak muntah-muntah. Ulul ittihad apa itu ya? Ibn Arabi Ustaz apa itu? Pusing-pusing. Saya mau beragama santai aja. Maka ini nggak pernah jadi spesial karena mau hidupnya santai, naiknya santai. Imam Ghazali itu orang serius, baru santai. Nah itu belum apa-apa udah santai duluan. Nanti nggak jadi apa-apa. Imam Abu Hamid Ghazali itu orang paling serius sejagat di zamannya. Tapi ketemu Abu Ali Al-Farmadi langsung jadi santuy. Setelah berguru, jangan santai duluan, kau berbahan ya. Jangan berbahan kan? Berbahan sambil nonton, berbahan sambil lihat wajah dia. Di Pak Kamal aja masih dicurigai. Apa jangan diusir kan saya lihat rasa. Baik. Ini penting. Jangan bicara hal-hal yang enggak kita kuasai. Di luar sana. Nah, ini baru kita keluar. Tadi masalah diri. Sekarang masalah di luar kita. Tantangan kita di luar tidak hanya Wahabi. Ada namanya Syiah. Kan di sini apa? Di Sampang ya. Yang terjadi cekcok itu. Benar. Itu beneran Syiah. Beneran Syiah. Oke, berarti bukan hoax ya. Itu baru 2. Ada Syiah, ada Wahabi. Dan yang paling lucu apa? Syiah itu menganggap Wahabi sesat. Wahabi menganggap Syiah musyrik. Kita
Jadi penonton atau ikut? Ternyata Wahabi menuduh Syiah itu bukan hanya Syiah yang di Sampang. Kiai-kiai yang suka maulidan, ziarahan, tawasulan itu dituduh Syiah. Kiai-kiai yang bertorikot dituduh Syiah karena sanad tarikatnya ke Sayyidina Ali. Dituduh Syiah, dia nggak ngerti Syiah itu apa. Dan orang yang dianggap ulama di Jakarta ditangkap barusan itu pemahamannya seperti itu. Dia mengatakan Syiah itu sufi secara tidak langsung dan langsung. Syiah itu orang yang tawasulan. Tapi masyarakat kan nggak ngerti. Ya, taunya ini kriminalisasi ulama. Bukan, dia memang berbahaya ini orang. Tapi kita doa semoga itu cuma hoax ya. Kalau yang saya dengar langsung dia memang memusuhi sufi. Dan dia mengatakan sufi itu Syiah. Dan mereka dulu punya selebaran agama Syiah, isinya sufi. Berarti dia nggak ngerti apa Syiah, apa sufi. Maulidan, nah ini kelompoknya. Ini mereka juga lagi tekan nih. Bahkan Wahabi mengatakan Syiah dinun walaysa minal Islam. Syiah itu agama sendiri, bukan Islam. Kalau sufi orang maulidan dituduh Syiah, berarti sama dengan Wahabi mengkafirkan, memurtadkan ulama-ulama sufi. Ini tantangan di luar kita. Itu baru dua tuh, belum lagi liberal, belum lagi plural, masih banyak, belum lagi kepercayaan, kebatinan, banyak tantangan itu dari luar. Tapi yang dikabarkan dibuatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berbahaya itu kelompok yang mengagamakan politik. Kelompok itu disebut Khawarij. Saya malam tadi bahas itu juga berapi-api ya. Ini nanti, nah, perpecahannya balik lagi ke dalam. Sesama akidah Asy'ari, sesama Syafi'i berkunut, sesama baca Rotibul Hadar, Rotibul Abbas, sesama tawasulan maulidan, sesama bertasawuf, tetapi beda politik. Akhirnya contoh kota. Itu kalau musuh kita lihat gimana? Tepuk tangan. Antum mau mereka tepuk tangan? Maka mahasiswa-mahasiswa ini jadi agen perubahan di masa nanti, supaya tidak menambah parahnya hal ini. Bagaimana caranya? Kita harus paham bahwa politik itu sunnahnya adalah tafarruq wal ikhtilaf. Tafarruq wal ikhtilaf itu sunnatullah untuk politik. Maka jangan pernah bermimpi sok jadi pahlawan, menjadi hero, akan menyatukan kiai. Gak usah. Gak usah. Itu namanya sok pinter. Kiai dan debat masa ente bisa menyatukannya. Yang bisa menyatukan kiainya kiai. Tapi kiainya para kiai sudah wafat. Sahabat itu ketika Rasulullah hidup nyatu kan? Rasulullah wafat pecah Muhajirin Ansor. Muhajirin Ansor pecah, diredam oleh Bakar, diredam oleh Umar. Tapi Umar ada musuh tersembunyi, dibunuh. Sayyidina Umar sebelum wafat dia ciptakan sistem ahlul ilmi wal aqdi, buat tim kayak MPR, DPR, perwakilan. Terpilihlah Sayyidina Utsman. Utsman pun dikepung 40 hari 40 malam, terbunuh beliau. Lalu terpilihlah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dituduh ikut bunuh Sayyidina Utsman. Begitulah terus kalau politik. Antum bisa bayangkan istri Rasulullah meninggal di hari bahannya. Itu Rasulullah meninggal di pahanya Sayyidatuna Aisyah. Perang dengan Sayyidina Ali, mantu Rasulullah. Anaknya meninggal di paha Sayyidina Ali. Siapa? Fatimah Az-Zahra. Itu perang loh. Berarti ini ibu mertua tiri kan gitu. Yang ini mantu tiri. Perang kok. Gak bisa disatukan itu. Sayyidina Ali sendiri yang kemudian mengalah.
Setelah terjadi perang tambah parah, maka Sayyidina Ali cepat naik kudanya dikawal beberapa orang lalu mengatakan, wahai ummul mukminin Aisyah, hendaklah kau pulang. Udahlah, kita sudah dihasut sama orang, sudah ribuan orang mati. Mau diteruskan, mau juga aku mati, kau mati. Kira-kira begitu bahasa kasarnya. Baru Sayyidatuna Aisyah kemudian ngalah. Sayyidina Ali juga kemudian ngalah. Mereka sama-sama ngalah. Tapi di akar rumput ramai sekali. Selevel Sayyidina Ali gak sanggup membendung perpecahan itu, terus antum mau membendung. Saya masih dengar lagu-lagu lama, kiai-kiai yang menyatukan kiai. Ya salam, gak usah. Cukup islah antara. Maka kajian-kajian saya niatkan untuk mengambil langkah islah. Maksudnya gimana? Islah itu bukan menyatukan, tapi mempersamakan visi dan misi selama masih bisa. Maka selama masih bisa diadem-ademin, kita ademin. Nggak bisa ya sudah, nggak kita paksa juga. Dan malamnya jadi orang yang mengislah, kita nggak jadi A, nggak jadi B, nggak disenangi kelompok A, nggak disenangi kelompok B. Siap tuh? Siap nggak untuk dibully kan? Itu. Jadi tantangannya kembali ke kita. Sama akidah, sama mazhab, sama tasawuf, sama zuriat Syekh Fulan, sama-sama nyantri di Syekh Fulan, tapi karena politik agama dipolitisasi. Inilah perpecahan yang tidak akan ada selesai-selesai. Ya. Ini kampus kalau berpolitik ramai, tapi kalau kampus ini di pesantren kan jadi adem. Ini tahadus nikmat, walaupun ada gerak-gerik itu di kampus saya, tapi kampus saya itu seakan-akan di pesantren. Situ ilmu Al-Quran itu sampingnya UIN, jadi UIN 2. Rasanya kayak masuk pesantren, tapi orangnya celana kayak gini, ya, sepatuan. Cuma saya doang yang pakai sendal ya. Karena kalau saya dipaksa pakai sepatu, saya mengatakan, waduh, saya bosan ajar deh. Gerah pakai sepatu tiap hari, tapi kalau udah biasa ya, sepatunya keren ya. Baik. Jadi bolak-balik di situ. Nah, kesimpulan besar, masalah kita ada di dalam dan di luar. Di dalam ada wasilah, ada maqasid. Di maqasid ada pemahaman, ada ilmu alat, maka ilmu maksud, ilmu alat. Ya. Lalu di luar kita ada kelompok Syiah, ada kelompok Wahabi, ada liberal. Ya. Lalu kembali lagi ke dalam. Di dalam kita ada masalah lain. Akidah sama, mazhab sama, tasawuf sama, guru sama, nasab sama, tapi kecenderungan politik berbeda. Dan saya sedih, kok para kiai mau dimanfaatkan para politikus. Kok mau para kiai dikompor-kompori oleh para politikus. Ya, zamannya politikus, tikus. Politik itu bulatnya masih ada runcingnya. Kita mesti berpolitik, tapi nggak usah semua. Jadi kalau bisa di satu pesantren itu cukup 1-2 orang, dan nggak usah pengasuhnya kalau bisa. Cuma kan politikus ini nggak mau, dia mau terjun langsung menyentuh Pak Kiai. Apa kata dia? Pak Kiai, kalau nggak Pak Kiai siapa lagi? Itu kalam dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sama. Pak Kiai, kalau nggak Pak Kiai siapa lagi? Masih ingat Ratu Dangdut, Raja Dangdut? Siapa Raja Dangdut? Rhoma Irama. Pak Jajero. Terlalu. Dia itu didatangin politisi. Apa kata si politisi Bush? Kalau nggak Bang Haji siapa lagi? Bang Haji, bangsa ini dah Carut Marut. Kalimat itu diulang oleh Bang Haji. Kalau nggak saya siapa lagi? Termakan. Habislah duit bikin partai.
tapi satu pun tidak yang coblos. Masuk aja nggak tembus, nggak lolos. Nah, semoga para kiai kita mulai tidak hanya melek pikirannya, juga melek komputer. Sudah terbayang petanya? Adapun masuk ke YouTube gampang. Ngajar, Allah akan kirim orang yang akan membantu pengajaran kita. Insya Allah. Jangan kirimkan alat, pikirin dulu maksud. Wallahu a'lam bishawab.